Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 2B. Nah, hari ini jam kedua kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tadi di jam pertama kita sudah belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 2 tentang menjaga keselamatan di rumah, mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami alat pengukur waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang waktu. Ada yang masih ingat apa itu waktu? Iya, pintar. Waktu adalah lama suatu kegiatan berlangsung. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal waktu. Pada waktu terdapat hubungan antara jam, menit, dan detik. Berikut ini merupakan hubungan antara jam, menit, dan detik. Anak-anak, dalam satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa pada jam terdapat garis yang memiliki angka atau terdapat angka dan juga terdapat garis yang tidak terdapat angka. Nah, bisa anak-anak perhatikan di situ garis yang tidak memiliki angka mempunyai jarak setiap angka dalam jam adalah 5 menit. Di situ terdapat 5 garis. Di celah setiap garis yang mempunyai angka terdapat 5 garis yang tidak terdapat angka. Di situ masing-masing garis yang tidak mempunyai angka mempunyai nilai 1 menit. Sekarang anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Pada jam terdapat 60 garis. Nah, anak-anak, untuk membacanya silahkan anak-anak perhatikan di situ terdapat jarum merah. Nah, jarum merah tersebut setiap bergeser 1 garis itu artinya bahwa terdapat 1 detik. Jika jarum merah tersebut berputar mengelilingi 60 garis yang tidak memiliki angka, maka dalam sekali putaran terdapat 60 detik atau sama dengan 1 menit. Kemudian, untuk jarum hitam panjang atau jarum menit, setiap jarum tersebut bergeser 1 garis, maka terdapat atau menunjukkan 1 menit. Atau ketika jarum panjang mengelilingi 60 garis yang tidak terdapat angka, maka menunjukkan 60 menit dalam sekali putaran. Ini sama dengan 1 jam. Untuk jarum pendek atau jarum jam, di sini kita hanya menghitung mulai dari jarum pendek tersebut bergeser pada garis yang memiliki angka. Misalnya, Ibu berikan contoh, jika dari garis 1 ke garis 2, maka disebut 1 jam. Setiap 1 kali putaran, itu terdapat 12 angka. Maka disebut 1 kali putaran sama dengan 12 jam. Kemudian, jika 2 kali putaran, maka 12 ditambah 12 atau 2 kali putaran sama dengan 24 jam. 24 jam sama dengan 1 hari. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan lama suatu kegiatan. Suatu kegiatan
membutuhkan waktu tertentu untuk dapat menyelesaikannya. Berikut ini perhatikan contohnya. Pada hari Kamis, Dika pergi belajar kelompok bersama Riki. Kerja kelompok dimulai pada pukul 11.00 dan selesai pukul 14.00. Pertanyaannya, berapa menit lama waktu Dika dan Diki bekerja kelompok? Di situ terdapat gambar jam di mana mereka mulai melakukan kerja kelompok, dan gambar jam yang kedua yaitu menunjukkan mereka selesai bekerja kelompok. Untuk penyelesaiannya, di situ anak-anak perhatikan terdapat gambar jam sudah Ibu gabungkan, di mana jam dimulainya kerja kelompok Dika dan Riki yaitu jam 11.00. Di situ jarum pendek menunjukkan jam 11. Kemudian mereka selesai mengerjakan kerja kelompok pada pukul 2 atau 14.00. Di situ terdapat jarum yang menunjukkan pada angka 2. Berdasarkan gambar tersebut, bisa anak-anak lihat di situ jarak dari jam 11 sampai jam 2 yaitu terdapat 3 angka, atau berarti di situ mereka mengerjakan tugas kelompok selama 3 jam. Pertanyaannya yaitu berapa menit Dika dan Riki mengerjakan tugas kelompok. Di situ berarti 3 jam kita harus ubah terlebih dahulu dalam bentuk menit. Perlu anak-anak ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Maka jika 3 jam kita kalikan dengan 60. 60 itu berarti 60 menit ya anak-anak. Berarti 3 jam kita kalikan dengan 60 sama dengan 180 menit. Jadi lamanya waktu Dika dan Riki mengerjakan tugas kelompok yaitu selama 180 menit. Contoh selanjutnya, ulangan harian matematika untuk kelas 2 akan diadakan selama 120 menit. Ulangan tersebut dimulai pada pukul 08.00. Pukul berapakah ulangan tersebut akan selesai? Nah, anak-anak perhatikan penyelesaian berikut ini. 120 menit kita ubah dalam bentuk jam. Kenapa kita ubah dalam bentuk jam? Karena supaya mudah untuk kita mengetahui pukul berapa ulangan yang dilakukan tersebut selesai. Maka 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 120 kita bagi dengan 60. Maka hasilnya yaitu menjadi 2 jam. Jadi, untuk mengetahui pukul berapa ulangan tersebut selesai, maka kita akan menjumlahkan pukul ulangan dimulai dengan jam. Maka di situ 08.00 kita jumlahkan dengan 2 jam. Maka hasilnya yaitu 10.00. Maka dalam hal ini ulangan matematika selesai pada pukul 10.00. Contoh selanjutnya, Sinta berlatih taekwondo selama 4 jam. Sinta selesai berlatih pukul 13.00. Pukul berapakah Sinta mulai berlatih taekwondo? Perhatikan penyelesaian berikut ini anak-anak. Nah, lama waktu Sinta berlatih taekwondo yaitu selama 4 jam. Kemudian, Sinta selesai berlatih taekwondo pada pukul 13.00. Maka untuk mengetahui pukul berapa Sinta memulai berlatih taekwondo yaitu 13.00 kita kurangkan dengan 4 jam. Maka dapat diketahui bahwa Sinta mulai latihan taekwondo pada pukul 09.00. Sampai sini, anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan? Jika sudah paham,
Anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan latihan pada buku MBP tema 8, halaman 62, bagian B, dari nomor 1 sampai nomor 10. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dalam pelajaran hari ini bisa anak-anak perhatikan dengan baik. Semangat terus belajarnya, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bye-bye.